Hai semuanya, jumpa lagi dengan kami di channel Moviesku. Pada tahun 2028, pemerintah mengumumkan bahwa sumber energi dunia akan habis sepenuhnya dalam waktu kurang dari 5 tahun. Untuk mengatasi masalah ini, diputuskan untuk menguji sifat partikel akselerator di stasiun Cloverfield yang mengorbit. Jika semuanya berjalan lancar, ini akan memberikan bumi energi yang tak terbatas. Kali ini, kita akan membahas alur cerita sebuah film fiksi ilmiah Amerika Serikat tahun 2018 yang berjudul The Cloverfield Paradox. Film ini disutradarai oleh Julius Onah dan diperankan oleh Gugum Bhatta Rao sebagai Ava Hamilton dan Roger Davis sebagai Michael. Sebelum kita mulai, seperti biasa, apabila nantinya kalian menyukai keseluruhan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe ya, serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, tidak perlu berlama-lama, selamat menonton. Insinyur Inggris yang bernama Ava tidak ingin meninggalkan suaminya Michael sendirian karena baru-baru ini mereka kehilangan anak-anak mereka dalam kebakaran. Namun Michael berhasil meyakinkannya untuk bergabung dalam misi Shepard. Meskipun membutuhkan waktu bertahun-tahun, misi ini sangat penting karena mereka semua akan mati jika Ava dan yang lainnya tidak menemukan solusi. Ava bergabung dengan kru yang terdiri dari komandan Amerika yang bernama Kiel, fisikawan Jerman yang bernama Ernest, dokter Brazil yang bernama Monk, insinyur Irlandia yang bernama Mundi, dan insinyur Rusia bernama Volkov, serta insinyur Tiongkok yang bernama Tam. Tim telah bekerja sama dengan baik, tetapi sayangnya mereka gagal dalam mengaktifkan Shepard, dan mereka terus mencoba selama 2 tahun berikutnya. Ava tetap berhubungan dengan Michael melalui panggilan video, dan saat mereka sedang berbagi informasi tentang keadaan mereka masing-masing, tiba-tiba sambungan terputus akibat listrik di bumi padam. Untuk mengurangi kekecewaannya, Ava menonton kembali video lama anak-anaknya sampai membuat dia tertidur. Suasana di stasiun menjadi tegang karena mereka memiliki daya hanya untuk 3 kali percobaan dan peluangnya untuk berhasil pun rendah. Berita yang mereka terima dari bumi juga tidak menggembirakan. Dunia sedang hancur akibat perang minyak dan teori konspirasi percaya bahwa teknologi Shepard berbahaya karena dapat membuka portal ke alam semesta paralel yang akan membawa makhluk-makhluk lain ke bumi. Suasana ini memicu pertengkaran di antara kru yang berakhir dalam perkelahian dan harus dihentikan oleh sang komandan. Tim berhasil mengendalikan emosi mereka ketika tiba saatnya untuk percobaan yang ke-47. Setelah banyak perhitungan dan perhatian, akhirnya mereka berhasil menghasilkan daya. Tetapi daya tersebut segera meledak karena beban berlebih. Akibatnya seluruh stasiun bergetar dan menjatuhkan kru dari langit-langit ke lantai. Daya listrik padam dan api mulai berkobar di sekitar Shepard. Ernest berhasil memadamkan api dengan membuka ventilasi ke angkasa. Tetapi masih ada masalah perbaikan daya yang lebih sulit dari yang terlihat karena sistemnya tiba-tiba menjadi kacau. Tidak lama kemudian, mereka kembali mendapatkan pasokan daya dari tenaga cadangan karena daya utama mereka telah rusak. Tangki oksigen juga bocor dan cadangan mereka sangat terbatas. Ava terus berupaya menghubungi bumi untuk meminta bantuan, tetapi tanpa hasil. Ketika para insinyur memeriksa saluran komunikasi, mereka membuat penemuan yang sangat mengejutkan. Bumi tidak ada di tempat yang seharusnya. Teori pertama yang muncul adalah bahwa Shepard telah membawa mereka ke seluruh galaksi, sehingga Ava memeriksa komunikator pribadinya dan dengan sedih mengkonfirmasi bahwa dia juga tidak bisa menghubungi suaminya. Situasi yang mencekam ini memicu perdebatan lain di antara kru dan mereka mencari seseorang yang bisa disalahkan atas kelalaian tersebut. Kiel meluangkan waktu untuk menangis seorang diri dan setelah dia tenang, dia mengakhiri semua pertengkaran dan mengingatkan para krunya bahwa prioritas mereka adalah bertahan hidup. Setiap orang diberi tugas perbaikan untuk dikerjakan, tetapi ketika Ava dan Volkov pergi memeriksa giriskop yang membantu navigasi stasiun, mereka mendapati giriskop telah menghilang. Itu bukan satu-satunya hal aneh yang terjadi. Volkov terus menyentuh wajahnya karena merasa ada sesuatu yang mengganggu di bawah kulitnya, dan ada beberapa suara gemuruh aneh yang terdengar dari salah satu dinding. Perdebatan lain dimulai karena setengah dari kru tidak ingin merusak dinding dan melepaskan sesuatu yang berbahaya, tetapi mereka tidak memiliki pilihan lain. Begitu mereka membuka panelnya, mereka terkejut menemukan seseorang wanita yang bernama Mina tersangkut di antara kabel-kabel sedang berteriak kesakitan dan meminta tolong. Tidak ada yang mengetahui siapa sebenarnya dia, tetapi dia menyebut nama Ava. Semua kru terkejut mendengarnya. Kemudian kru segera memutus semua kabel dan membawa Mina ke ruang perawatan, di mana mereka membiarkannya tertidur agar Monk dapat merawatnya tanpa lebih banyak rasa sakit. Sementara itu di bumi, Michael terbangun di tengah malam saat dia merasa seluruh rumah bergetar. Saat dia melihat keluar jendela, dia melihat banyak ledakan di luar.
Dan ketika Michael memeriksa ponselnya, dia melihat pesan dari semua orang yang panik karena kemungkinan invasi Eropa telah mencapai Amerika. Kemudian Michael memeriksa internet untuk mencari berita, dan meskipun pemerintah mengatakan bahwa kejadian ini bukan akibat senjata nuklir, mereka tetap enggan memberitahu apa penyebab ledakan tersebut. Michael menelepon rumah sakit tempat dia bekerja untuk mencari tahu apakah dia diperlukan, dan dia terkejut ketika mendengar fakta sebenarnya tentang apa yang sedang terjadi. Kembali ke stasiun, kru kembali berdebat. Giriskop hilang, sistem masih bermasalah, dan seorang wanita misterius muncul dari dalam dinding, sehingga mereka merasa sangat tersesat. Kiel memerintahkan semua orang untuk kembali bekerja pada tugas perbaikan masing-masing, karena itu masih menjadi prioritas utama mereka. Tetapi Ernest meminta Tam untuk menemuinya di X-Deck dalam 10 menit untuk melihat apakah mereka dapat mengambil alih situasi, karena dia sudah muak dengan perintah Kiel dan ingin segera kembali pulang. Ketika sedang memperbaiki Shepard, Ernest marah dan berteriak kepada Tam saat membahas tentang peluang mereka dalam melakukan perbaikan, mengingat hanya mereka berdua yang memiliki pengetahuan tentang mesin tersebut. Tam bereaksi dengan keras dan mengingatkan Ernest apabila dia berkata kasar seperti itu lagi, maka dia akan mendapatkan masalah yang lebih besar. Sementara itu, di ruang rekreasi, meja Fosbal tiba-tiba bergerak dengan sendirinya. Di rumah kaca, Mundi menemukan bahwa cacing-cacing telah menghilang. Volkov terus terobsesi dengan kulitnya dan melihat wajahnya di cermin, berpikir dia bisa melihat sesuatu yang merayap di dalamnya. Tiba-tiba mata kirinya bergerak dengan sendirinya, dan Volkov mulai berbicara dengan cara yang aneh pada dirinya sendiri. Lalu dia pergi ke sebuah ruangan dan menggunakan printer 3D untuk membuat sebuah pistol. Setelah selesai, dia langsung pergi ke X-Deck untuk mengancam Ernest dan Tam, berpikir dia bisa membuat mereka mengakui konspirasi rahasia dari negara mereka masing-masing. Volkov mulai batuk saat berbicara dan tiba-tiba muntah sebelum jatuh ke lantai dan tubuhnya mengalami kejang-kejang. Ernest dan Tam segera membawa Volkov ke ruang perawatan. Mereka memberitahukan bahwa Volkov telah mengancam mereka menggunakan sebuah pistol yang kemudian Tam menyimpannya di dalam brankas. Tetapi sebelum Mong dapat melakukan sesuatu, Volkov muntah darah dan akhirnya meninggal. Saat semua kru tertegun melihat apa yang telah terjadi, tiba-tiba jasad Volkov memuntahkan banyak sekali cacing yang membuat para kru panik. Apa sangat ketakutan dan pergi ke kamarnya untuk menenangkan diri. Tetapi dia kembali saat mendengar Mina telah bangun. Meskipun Kiel curiga terhadap wanita ini, Apa tetap mendekatinya dan bertanya mengapa dia ada di sini. Mina juga menanyakan hal yang sama dan menjelaskan bahwa dia telah berada di stasiun ini selama lebih dari 2 tahun. Dia mengenal semua orang kecuali Tam. Apa memberitahu bahwa Tam adalah insinyur Shepard, tetapi Mina mengatakan bahwa itu adalah pekerjaannya sendiri dan seharusnya Apa juga berada di bumi. Mina bersumpah bahwa Apa dulu menjadi koordinator sipil tim dan mereka adalah teman, tetapi Apa masih tidak tahu siapa dirinya. Marah karena kenyataan bahwa tidak ada yang mengenalnya, Mina memeluk Apa dengan erat dan berbisik ke temannya untuk tidak percaya pada Ernest karena dia yang telah mensabotase kapal. Ketika Kiel mengetahui hal ini, dia memeriksa sistem dan menemukan pesan yang mengkonfirmasi bahwa Ernest adalah mata-mata. Kiel segera pergi mencarinya dan memukulinya sebelum mengurungnya di dalam ruangan sebagai tawanan. Meskipun Ernest bersumpah bahwa dia tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Sementara itu, di bumi dilaporkan bahwa kehancuran merajalela di seluruh kota. Michael dalam perjalanan menuju rumah sakit sambil menelepon orang di pangkalan untuk mengirim pesan kepada istrinya, hanya untuk mendengar bahwa mereka telah kehilangan kontak dengan stasiun. Tiba-tiba Michael menghentikan mobilnya karena dia melihat bayang raksasa berjalan menjauh dari rumah yang hancur. Tempat gadis kecil bernama Molly berteriak minta tolong. Michael membawanya bersamanya di mobil, tetapi mereka tidak bisa pergi ke rumah sakit karena Michael menerima pesan bahwa bangunan itu juga hancur. Dia menjanjikan kepada Molly bahwa dia akan bersatu kembali dengan orang tuanya, lalu membawanya ke tempat perlindungan milik seorang teman yang berada di luar kota, tempat mereka bisa menunggu dengan aman. Di stasiun, Mundi sedang bekerja pada perbaikan ketika tiba-tiba muncul lubang aneh di dinding dan menelan lengannya. Lubang aneh ini bisa bergerak di seluruh dinding dan menarik Mundi bersamanya. Kiel dan Apa mendengarnya berteriak meminta tolong dan datang untuk menariknya keluar. Tetapi begitu dia bebas, Mundi terkejut menemukan bahwa dia telah kehilangan lengannya. Mong melihatnya, tetapi dia tidak bisa menemukan petunjuk apapun, terutama karena Mundi bersumpah bahwa dia bahkan tidak merasakannya. Hal-hal menjadi semakin aneh ketika pintu ruangan Ernest terbuka dengan
dengan sendirinya dan dia keluar untuk mencari tahu di koridor yang segera membuatnya memanggil seluruh kru. Semua orang bergabung dengan Ernest dan menemukan lengan Mundi sedang merayap di lantai. Mundi bersumpah bahwa dia tidak mengendalikannya. Jadi kru memasukkan lengan tersebut ke dalam kotak kaca sambil Ernest menjelaskan bahwa ini membuktikan bahwa teori konspirasi memang benar. Paradoks Cloverfield nyata dan dua realitas dalam multiverse berjuang untuk menduduki ruang yang sama yang akhirnya menciptakan kekacauan. Lengan itu mulai membuat gerakan seolah sedang menulis dan Apa segera memberikan pena yang digunakan lengan itu untuk menuliskan pesan bahwa mereka perlu memeriksa sesuatu di dalam tubuh Volkov. Mereka melakukan seperti yang disarankan oleh lengan tersebut dan semua orang terkejut ketika mereka menemukan giroskop yang hilang di dalam perut Volkov. Mereka segera memasukkannya kembali ke dalam sistem dan berhasil memperbaiki sistem yang bermasalah, yang mengungkapkan bahwa stasiun sebenarnya terbalik dan telah bergerak selama ledakan. Begitu mereka memperbaiki masalah-masalah ini, mereka berhasil menemukan bumi lagi. Dan meskipun mereka belum dapat mengirimkan pesan, mereka bisa menerima sinyal planet tersebut. Klip berita yang muncul di layar juga aneh. Mereka berbicara tentang perang dunia yang berlangsung selama 14 bulan, yang disebabkan oleh hancurnya stasiun Cloverfield yang telah jatuh di tengah lautan. Ernest dengan cepat menyadari apa yang sedang terjadi. Bukan dua realitas yang berkonflik, melainkan kru dan stasiun telah melompat ke alam semesta yang berbeda, di mana kru asli sudah mati kecuali Mina. Ernest ingin memperbaiki Shepard dan menggunakannya kembali untuk kembali ke rumah. Tetapi Mong dan Mundi ingin membantu penduduk di alam semesta ini. Namun Tam tidak setuju dan berpendapat bahwa keberadaan mereka di sini sudah terlambat, sehingga mereka seharusnya kembali dan mencegah perang ini terjadi di alam semesta mereka sendiri. Argumen ini dihentikan oleh Ernest yang menunjukkan bahwa kembali pulang adalah satu-satunya pilihan mereka, karena semakin lama mereka tinggal di alam semesta ini, semakin aneh efek yang akan mereka alami. Kemudian ketika mau memeriksa Mina, dia menjelaskan bahwa stasiunnya juga mengalami kegagalan ketika Shepard kelebihan beban, dan dia bisa merasakan bahwa mereka adalah kru dari dimensi paralel. Ernest dan Tam berpikir bahwa kondensasi menyebabkan Shepard kelebihan beban, jadi Tam pergi memperbaiki sistem ventilasi untuk mengatasi masalah ini. Ernest mengkonfirmasi bahwa ini memang memecahkan masalah, tetapi Tam tidak dapat kembali karena pintu terkunci dengan sendirinya dan sekarang ruangan itu diisi dengan air yang keluar dari ventilasi. Segera Ernest, Appa, dan Kiel bergegas membantunya, tetapi mereka tidak dapat membuka kode penguncian dan mereka tidak memiliki cukup kekuatan untuk membuka pintunya secara manual. Akhirnya tekanan air merusak pintu luar yang menyebabkan air di dalam ruangan tersebut membeku dan Tam tewas di dalamnya. Setelah berduka sebentar, Ernest ingin melanjutkan perbaikan karena kehilangan Tam membuktikan bahwa berada di alam semesta ini berbahaya. Namun mereka tidak dapat menyelesaikan perbaikan Shepard tanpa adanya Tam, sehingga Appa memberitahu mereka bahwa Mina adalah versi Tam dari alam semesta ini dan seharusnya dia memiliki pengetahuan yang sama. Kiel tetap skeptis terhadapnya, tetapi mereka tidak memiliki pilihan lain. Sementara itu di bumi, Michael yakin bahwa paradoks yang diceritakan oleh Appa kepadanya lah yang berada di balik semua ini. Dia sedang menelpon seorang teman di kepolisian untuk melihat apakah dia dapat melacak orang tua Molly. Ketika tiba-tiba tempat perlindungan mulai berguncang dan raungan monster terdengar di luar. Di stasiun, akhirnya Mina diizinkan meninggalkan ruang perawatan dan dia setuju untuk membantu asalkan dia diberikan seluruh penelitian Ernest untuk membantu alam semesta tempatnya berasal. Ernest sempat protes, tetapi Kiel mengingatkannya bahwa mereka akan meninggalkan dimensi ini dan Ernest dari dunia ini sudah meninggal, yang berarti dia harus menerima tawaran tersebut. Mina membutuhkan lebih banyak daya untuk memperbaiki bagian akhir Shepard, dan para pria mulai fokus pada masalah tersebut. Sementara Appa membawa Mina ke kamarnya yang baru. Appa juga menggunakan kesempatan ini untuk bertanya mengapa versi Appa dari alam semesta ini tetap tinggal di bumi, sehingga Mina memutarkan sebuah rekaman untuk menunjukkan padanya bahwa di semesta ini anak-anaknya masih hidup dan dia tinggal bersama mereka. Sementara itu, para pria sedang mencoba mencari tahu dari mana mereka bisa mendapatkan daya yang dibutuhkan untuk mengaktifkan Shepard kembali. Dan mereka berpikir mereka bisa mematikan pasokan oksigen untuk sementara waktu. Ini akan memberi mereka waktu 2 jam pasokan oksigen sementara mengaktifkan Shepard. Dan ketika mereka berhasil kembali ke alam semesta mereka, Shepard yang sudah berfungsi seharusnya dapat memberikan daya untuk menghidupkan pasokan oksigen kembali. Namun saat itu, Appa masuk dan meminta izin kepada Kiel untuk menggunakan kapal
kapsul dan pergi ke bumi untuk melihat anak-anaknya. Kiel menjelaskan bahwa hal ini melanggar protokol dan tidak hanya itu, Appa mungkin akan melihat dirinya sendiri. Tetapi Appa menjelaskan bahwa dia perlu memperingatkan keluarganya tentang kebakaran yang akan menewaskan mereka di dunianya. Meskipun enggan, Kiel akhirnya mengizinkan keinginannya tersebut. Kru mulai menjalankan rencana mereka. Mundi pergi untuk mematikan tangki oksigen dan ide ini berhasil dan sifat mulai diaktifkan. Tetapi Mundi juga mulai memperhatikan masalah magnetik aneh di sekitarnya yang menarik peralatannya ke dinding. Pasir logam yang digunakan Mundi untuk memperbaiki dinding juga bereaksi, berubah menjadi sesuatu yang bergerak dan menahan Mundi di dinding sebelum medan magnetik aneh menyebabkan tangki oksigen meledak yang membuat sebagian besar bagian Shepard juga ikut meledak. Semua kru tercengang dan tidak percaya apa yang telah terjadi di hadapan mereka. Di ruangan lain, Mina memberitahu kru bahwa dek pemeliharaan semakin tidak stabil dalam setiap putaran dan oleh karena itu mereka perlu memisahkan bagian tersebut untuk bisa bertahan hidup. Sementara itu, Appa, Kiel, dan Mong bersiap untuk misi ini. Ernest mengingatkan Mina bahwa dia bukanlah orang yang sama dengan orang yang telah mengkhianatinya, tetapi Mina tetap bersikeras. Ketiganya keluar dan mendekati cincin pemeliharaan. Namun saat masuk ke dalam, mereka menemukan bahwa tuas pelepasnya sedang macet. Kiel memerintahkan mereka untuk mematikan hidroliknya dari luar. Namun setelah mereka berada di luar, Kiel segera menutup pintu cincin pemeliharaan kembali dengan memberitahu mereka bahwa tuas tersebut dapat berfungsi secara manual apabila pintu cincin pemeliharaan ini tertutup. Oleh karena itu, dia memilih untuk tinggal di dalam untuk membuka tuas tersebut secara manual. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Appa dan berpesan kepadanya agar membawa kapal utama mereka kembali pulang, Kiel membuka tuas tersebut dan memisahkan cincin pemeliharaan itu dari kapal utama mereka. Dan dia pun akhirnya kehilangan nyawanya dalam upaya tersebut. Semua orang bersedih dan Appa marah terhadap dirinya sendiri karena tidak bisa melakukan apa-apa. Sementara itu, di bumi, Michael sedang asik menonton video-video lama Appa ketika sesaat kemudian dia mendapatkan pesan yang mengkonfirmasi bahwa orang tua Molly telah dihubungi dan mereka berterima kasih atas bantuannya. Hal ini menginspirasi Michael untuk merekam sebuah video sebagai pesan perpisahan kepada Appa. Di dalamnya dia mengungkapkan harapan bahwa Appa akan hidup lebih lama daripada dirinya serta menyatakan cintanya. Di stasiun, Ernest mengkonfirmasi bahwa mereka hanya memiliki 43 menit oksigen tersisa. Kiel telah memerintahkan Appa bertanggung jawab untuk melanjutkan misi, sehingga dia memberikan tugas berikutnya kepada semua orang. Dan dia memutuskan untuk menyalakan Shepard sebanyak 2 kali. Yang pertama akan membuatnya kelebihan beban dan mengirimkan mereka kembali pulang ke dimensi asal mereka. Dan yang kedua untuk mengaktifkan stasiun. Dia juga memberitahukan bahwa Mong dan Ernest dapat kembali ke dimensi mereka sendiri. Namun dia dan Mina akan pergi ke bumi di dimensi ini dengan menggunakan kapsul penyelamat. Sementara Mong dan Ernest terus bekerja, Mina memanfaatkan kesempatan ini untuk mencuri senjata dan membawanya masuk ke dalam kapsul. Saat Appa sedang lengah, Mina menyerangnya dan membuatnya tidak sadarkan diri. Kemudian dia mengaktifkan kapsul tersebut bermaksud untuk membuat Appa pergi seorang diri. Sementara dia sendiri pergi menuju kru lainnya. Untungnya Appa terbangun dengan cepat dan mengetahui rencana tersebut, sehingga dia harus membuat pilihan sulit antara tetap di dalam kapsul atau menyelamatkan teman-temannya. Mina menemukan Mong terlebih dahulu dan menembaknya untuk mendapatkan kunci Shepard karena dia ingin mengambil alih untuk menyelamatkan planetnya sendiri. Appa memutuskan untuk membatalkan kapsul dan mengejar Mina, tetapi saat dia tiba, Mong sudah tewas. Selanjutnya, Mina mengarahkan perhatiannya kepada Ernest dan tembakannya tidak mengenai titik vital karena dia membutuhkan Ernest untuk mengendalikan Shepard. Meskipun begitu, Mina mengakui bahwa dia juga ingin membalas dendam atas kehancuran krunya. Appa tiba dan mencoba untuk menghentikannya, namun Mina memberitahu Appa bahwa dia tidak bisa memiliki keduanya, yaitu Shepard dan anak-anaknya. Mina juga bersumpah bahwa dia tidak keberatan membunuh 3 orang di sini demi menyelamatkan 8 miliar orang. Saat kedua wanita ini sedang asik bertengkar, Ernest mengambil alat dari lantai dan memukul Mina, yang memberi Appa kesempatan untuk melarikan diri. Ernest dan Mina sempat berkelahi sebentar untuk memperebutkan senjata, yang tidak sengaja terpicu dan membuat Ernest pingsan. Mina mengejar Appa dan berusaha mempengaruhi Appa agar keluar dengan cara memutar rekaman suara anak-anaknya. Ketika Mina mendekat, Appa melemparkan benda ke arahnya
semuanya dan mereka mulai berkelahi menggunakan benda-benda di sekitar mereka, memungkinkannya untuk merebut senjata dan menembak ke arah jendela. Jendela tersebut berlubang yang membuat mereka terhisap, sementara Appa berhasil berpegangan, Mina terhisap dan menempel di lubang jendela, yang memberi waktu kepada Appa untuk keluar dari ruangan itu dan menutup pintunya untuk berlindung sebelum jendela tersebut pecah dan Mina terlempar keluar angkasa. Setelah itu, Appa menemui Ernest dan membawanya ke ruang perawatan serta merawat luka-lukanya. Karena hanya ada mereka berdua yang tersisa, dia tidak bisa lagi kembali ke bumi di dimensi ini. Jadi, dia mengirimkan pesan kepada dirinya sendiri untuk memperingatkannya tentang kebakaran dan mengingatkannya bahwa berada bersama keluarga adalah hal yang paling penting. Selanjutnya, Ernest dan Appa kembali menghidupkan Shepard serta membuatnya kelebihan beban, dan kekuatan daya tersebut kembali menyeberangkan mereka antara dua dimensi. Akhirnya, mereka dapat melihat bumi mereka lagi dan segera menghubungi pangkalan yang mengkonfirmasi bahwa Shepard berfungsi dan mereka mendapatkan izin untuk kembali ke bumi. Setelah Shepard berhasil diaktifkan untuk kedua kalinya guna memulai memproduksi energi, Ernest dan Appa masuk ke dalam kapsul dan bersiap untuk pulang. Michael mendapatkan pesan dari pangkalan yang mengkonfirmasi bahwa istrinya baik-baik saja dan segera mereka akan bersatu kembali. Namun saat kapsul mulai meluncur, Michael panik dan meminta atas mereka untuk memberitahu Appa agar tidak datang ke bumi karena situasinya tidak seperti yang mereka bayangkan. Namun pangkalan tidak bisa melakukan apa-apa karena komunikasi mereka terputus. Kapsul tersebut terus meluncur. Saat kapsul baru memasuki lapisan awan tebal, tiba-tiba seekor monster raksasa muncul dari dalam awan dengan raungan yang sangat keras. Dan cerita berakhir di sini. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Silakan tonton sendiri filmnya serta nikmati ketegangannya. Oh ya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe ya jika Anda menyukai video ini serta beritahu kami pendapat Anda di bagian komentar. Terima kasih telah menonton dan seperti biasa sampai jumpa lagi.